going on this week. So, ini ada tisu nggak? nggak punya. Bisa, cerita kan? I don't have. Tisu buat apa? Oh, oke. Ini aja. Tisu dapur apa kan? Tapi dikit aja, jangan semuanya. Ya, jadi minggu ini ada apa ya? Minggu ini hostages dilepas, Yang dari ditukar buat prisoner. Dari dua sisi gitu ya? Iya. Terus Ben Gvir bilang gak boleh diselebrasi because he's a lunatic. Ben Gvir itu adalah National Security Minister of Israel. yang ekstrem kanan. He's a racist guy. Terus Let's see. Aku lagi lihat di New York Times. George Santos dikeluarin dari parlemen. Kalau nggak salah dia itu US Representative ke-9 apa yang dikeluarin. Ya, banyak menipu. Iya, he's a liar. Tapi tau nggak sih, Daddy? Aku jujur ngelihat George Santos itu lebih entertaining dibandingkan Trump. Dia kayak kaos aja gitu loh orangnya. Chaos parah gitu. Iya. Dia lainnya nggak yang kecil-kecil, lainnya banyak gitu sekalian. Yang gede-gede banyak, lain terus. Sure. Kayak waktu itu dia ngegendong anak bayi, terus sama kayak jurnalis gitu ditanyain, George, is that your kid? Terus dia jawabnya apa? Not yet. Maksudnya? I don't know. Kayak dia mau adopsi anak ini. Nobody knows. Dia kayak kocak aja orangnya. It's weird. Si Gio Aubrey kemarin kalau nggak salah dia uploaded a video about George Santos, terus aku tontonin terus kayak anjir nih orang chaotic banget anjir. Kayak kenapa baru sekarang ya dikeluarin ya? Kenapa nggak dari dulu? I don't know. Kayaknya gara-gara sekarang tuh dosa dia udah banyak deh. Soalnya kalau nggak salah dia itu bahkan sampai ngambilin duit campaign fund gitu-gitu buat botox, buat. Why? Ya because he's freaking George Santos. Dia udah yang ke penipuan uang gitu loh, makanya dikeluarin. Terus buat apa ya? What did he do again? He went to Sephora to buy makeup gitu-gitu. Aneh banget. Oh iya, ini Dino lagi ngetren MasterChef, itu gue juga lihat sih. Kayak, tapi gue nggak suka deh gosip-gosip itu. Kayak kenapa sih gosipnya harus digabungin sama Sarah? TLDR gimana? TLDR. Pokoknya intinya orang-orang tuh bekelagin complaining kok MasterChef yang menang Cindo mulu gitu loh. Terus kayak Back to racism. iya ngapain sih gitu dibahas? Gitulah kita nggak sadar bahwa kita rasis parah.
Ada yang tanya tips buat panjangin rambut. Gimana coba caranya panjangin rambut? Panjangin aja. Iya, aku lagi mikir, atau maksudnya karena dia ada masalah kebotakan juga, nggak ya? Nggak tahu, dia nggak elaborasi sih. Panjangin rambut. Wah, kalau kebotakan nebelin rambut ya, ngomongnya pasti. Iya, nebelin rambut. Ayo Dedi coba ini. Apa? Coba. Katanya Dedi udah bisa menjadi MC. Yeah, not this topic. Topiknya apa? I'm into music, not this kind of thing. Bingung aku juga nggak ada ilmu soal ini. Apa? Lip tint. I don't know. They all asking about lip balm or lip tint. Di story aku lagi ngebahas lip balm. Cek aja coba story. Ya, betul. Itu rambutnya over. Kenapa sih kalau rambut gue over? Kan rambut gue nggak salah apa-apa, please. Kalian berdua kerjanya apa di sana? Enggak kerja. Kayak gini aja nih live Instagram. Ya, orang-orang asking you to make a long video, but right now long video Lagi it males just banget. nggak apa ya, the energy yang harus dikeluarin buat bikin long video itu Iya, nggak make sense aja. it's not worth it. Yeah. Kayak bikin pagi-pagi, bikin broccoli, Karena it's not worth it. sekarang tendensinya semua orang itu kalau nonton cepat begitu. Gue pun sendiri kayaknya termasuk dalam audiens yang kayak gitu deh. Kayak gue jarang juga nonton video yang panjang gitu. Iya, yang sering nonton video panjang gue. Kayak sekarang tuh konten-konten yang ada di sosial media semuanya kayak dibuat sekompak mungkin supaya orang tuh bisa cepat move to the next topic. Iya sih. Lebih suka mie rebus sama mie goreng. Gue mie rebus kalau gue. Same. Aku kira kamu mie goreng. Iya. Topik terbaru adalah kemarin Always main di Indo, bagus banget. Always tau gak sih, Dedi? Kamu tau gak? Itu bukannya musisi ya? Ya tapi kan aku nggak tahu semua orang ya. Katanya kamu taunya musik temanya. Iya. Always nggak tahu. Music about my music aja. Iya. Siapa? Nggak tahu. Canadian indie pop band. Oke. Now I know. Dari Kanada. Beli rumah idealnya umur berapa? Nggak ada idealnya. Kalau ada duit beli, kalau nggak ada ya nggak usah beli gitu. Make sense lagi. Iya. Ya. Nggak usah dipaksain. Kalau nggak bisa beli ya nggak usah beli. Ngontrak aja sampai mati. Nggak ada salahnya nggak sih? Iya nggak sih? Nggak dibawa mati. Iya nggak sih? Itu kalau menurut gue ya. Menurut gue juga. Kalau nggak ada duitnya jangan paksain. Iya, makanya sampai sekarang kita berdua nggak ada keinginan beli rumah. Ya udahlah, gini-gini aja, ngontrak aja. Tapi mungkin kan ada yang mau ngeplan gitu buat nanti anaknya misalnya gitu. Itu boleh juga sih. Ya bebas lah. Yeah, if you wanna. Kalau mau boleh, kalau enggak nggak usah. Ini paksain aja. Aku ntar malah. I know how it works ya dengan mortgage dan KPR-KPR itu. Cuman I don't know man. Mungkin untuk orang yang tinggal di Indonesia it makes sense to take loan. Iya. Tapi I don't know. Mungkin
Mungkin itu fucked up-nya generasi kita sih. Kita mau mencoba follow what our parents dari generasi mereka yang kayaknya tuh punya properti, punya rumah, itu masih make sense, masih possible gitu. Buat kita tuh kayak just to live by aja susah gitu ya. Aku kepikiran beli mobil aja nggak ada deh. Aku ada sih setelah ngeliat Indonesia ya. Kamu You kelamaan cannot. di Indo sih. Iya. Iya kan Sini masih bisa tahu nggak pakai mobil. kalau misalnya nggak lama ya nggak tahu lah. Kalau nggak lama kamu nggak bakal integrate. I mean, aku kemarin ngeliat gimana necessity to have your own transport gitu. Ya beda lah, jadi kalau di Indo ya probably kan soalnya public transportationnya belum established, Ya, belum benar-benar interconnected satu sama lain. itu dia. Makanya kayak dan kayaknya not anytime soon deh itu semua akan menjadi lebih mudah. Opul kayak LRT, MRT, semua itu bisa udah mulai terkonek, ya oke lah. Tapi itu cuma kayak di tempat-tempat yang di tengah aja gitu. Which is untuk dari station ke tempat tujuan kamu tuh kamu harus gunain Gojek lagi. Sama aja, jadi kayak ya susah. Kita nanti kalau gua kesana temu ya. Makanya sih Mici. Si Eci nih di Indo mulu. Dia dulu yang bareng sama aku di Nyata. Lagi itu ngikutin drakor apa? Nggak sama sekali. Nggak lagi ngikutin drakor karena pusing nonton drakor mulu. Anies, Prabowo, Ganjar sama Pak Jokowi. Nggak ada gua. Nggak tiga-tiganya. Aku ada lagi. Aku tidak. Aku ada Ya udah. apa Pak? Oh apa-apa. Kaget ternyata main film. Iya dong. Sekarang gue udah main di film. Barengnya sama Dian Sastro lagi. Keren gak? Oke. Main film dan bukunya dijadiin film. Oh, Obol film pertama gue tentang kisah ada itu. Aku di situ. Ini film Kamu kedua ada? saya ya. Oh iya, cameo. Jadi, Cameo ya, cameo. iya. Lupa. Film kedua aku ya. Di sini director yang mau ajak aku buat main film. Kamu ada di Wikipedia kamu ada nggak ya soal komen film? Nah, coba. Masa nggak ada sih? Film. Tuh, tentang kisah. Ada kan? Tapi ini bukan Wikipedianya kamu. Oh, kamu nggak punya Wikipedia kok? Iya, bikin dong Wikipedia buat Aku ada nih. Coba kita lihat. Paul Kartohap Sila. Shit, Paulus ada, gue nggak ada. Paulus Andreas Kartohap Silalahi. Gila. Ini udah sampai aku delete ya. Elevate masih ada ya. Iyalah. Kan aku tapi udah delete itu. Oh ini nih, Papa kembali merilis album ini yang berjudul Lovers Playbook. Wih, berhenti di tahun lalu nih. Keren Paul. Kehidupan pribadi. Paul resmi menikah dengan YouTuber Gita Saf pada 6 Agustus 2018 yang dipacarinya selama 6 tahun. Wih, album studio Controid. Aneh banget ngeliat gini. Kocak. Album ini Lovers Playbook. Oke. Wih, di penghargaan dan nominasi. Tapi nggak menang males. Ada lagi ini yang mau ngedit Wikipedia Paulus, diedit nih. Siapa? Diperbaharui ada lagi kan. Ya nggak sih, kamu kan dapat AMI 2 kali nominasi Dedi. Ya, Tahun 2002, 2003. Anjay. tapi aku merasa not safe gitu lah. Ada data aku kayak gini. Aduh, zaman sekarang siapa? Kamu mau jadi bapak-bapak Jerman gitu yang tiap hari, tiap bulan dia ke bank buat ngambil duit karena dia nggak mau pakai kartu. Semuanya maunya cash. Gitu. Iya. Oh, kamu bukan, ini orang lain. Ya itu Nazi deh, jangan. On French board. Oh,
Oh, ini yang katanya nama kamu terinspirasi dari dia. No! The fuck, man? French boy. Aku bukan Nazi sympathizer. Gila kali ya. She's a white lady. No, she's not white. She was an Indian. Or not. Oh, she was freaking white, man. Iya, Maximiani Julia Portas nama aslinya. Dia orang Prancis. It's always white people, man. Oh, mungkin suaminya yang orang. Oh iya, suaminya yang orang Bengal. Bengali. Well, aku Shit. 0,7% Bengali sih sejujurnya. Seingat aku tuh kamu punya Wikipedia, tau kan? I don't know, it's maybe gone. Atau si orangnya itu nge-delete akun Wikipedia dia. I don't know how it works, man. Dulu aku ingat kamu punya, Pam. Ya udah. Itu selalu memperpanjang conversation, man. Ya. Tapi kayak nggak adding any additional information gitu loh. Kamu cuma emphasizing apa yang udah kamu ngomongin. Iya. Nih, Dede nih. Oh. Beberapa bulan lalu ada cowok yang suka dengerin Thank You For Loving Me setiap kita dengerin Spotify bareng. Terus? Dia pas ketemu cewek baru langsung ninggalin aku. Nah, Brengsek. kerap terjadi memang. Christmas di sana udah rame. Udah rame kok. Orang-orang udah pada installing Christmas tree, terus Christmas market udah buka. Pokoknya udah festive, feelingnya udah bagus. Tapi ini nggak tahu sih aku udah pernah ngomong ke kamu atau belum. Cuman kalau setiap menuju winter gini, dari pertama kali aku nyampe Jerman ya, rasanya alone gitu loh. Tapi untuk makanya aku udah nikah kan, udah ada kamu gitu di rumah. Untuk orang-orang yang kayak sendirian gitu, terus ya berasanya tuh kayak sepian banget. Iya. Ya, makanya aku lebih prefer tuh pulang Indo waktu lagi kayak gini, bukan lagi summer. Karena summer itu ya udah keluar aja rame gitu, bisa menutupi rasa kesepian dengan cara kita keluar rumah gitu. Tapi Kamu kalau masih sekarang merasa kesepian ini? ada sih momen-momen kayak misalnya kalau misalnya lagi sendiri terus kayak ngelihat gelap, terus mulai turun hujan, itu hujan biasa, hujan salju gitu, kayak berasa sepian juga ya. Wah, ini emang enaknya apa ya, hangat tuh emang di luar panas, tapi tuh ngaruh ke suasana hati juga gitu loh. Tapi aku nggak suka kepanasan juga, tapi aku nggak suka pakai AC gitu. Gitu lah. Gak bisa relate aku. Soalnya pas yang kamu di sini kan itu aku udah winter juga kan. Yang pas kamu di Indonesia enak banget anjir. Tahun lalu? Enggak, Yang kemarin. Kemarin autumn sih berarti masih. Enggak, enak banget. It's so tentram, melankoli. Oh, Mungkin kamu suka itunya berarti melankolisnya dingin, melankolisnya So. autumn. Aku nggak kayak tahu sih, aku berasa kesepian aja karena aku dibesarkan di rumah yang berisik sih. rumah aku juga berisik, makanya aku pengennya tentram aja. Pokoknya sejak kamu datang, word count aku jadi exponentially jadi. Word count. Word count. Word count. Iya. Oke. Ngerti kan kenapa? Bisa nggak? Nggak ini. Kenapa sih? Aku suka kok ngelihatnya. Ya udah, kita ganti. Ke Google aja, Google search. Berapa harga untuk memulakan moin? Wah, itu nanya orang Malaysia kayaknya dia memulakan. Mula tuh sih. Starting. Oh, Maybe, I don't know, I'm assuming. mau. Contextually kayaknya bener. Banyak dah duitnya. Nih buat teman-teman yang di sini yang followers baru nih misalnya, atau nggak tahu, gue tuh bikin moin tuh sendiri cuy. Dari biaya sampai semua itu sendiri semua. Nggak Gak ada investor. angel investor, gak ada. Nggak ada gitu-gituan. Diriku sendiri. Me, myself, and I. Benar ya, memulakan itu adalah melakukan sesuatu. Bener, makanya emang. Iya. Bahkan sampai sekarang pun itu gue kerjain sendiri. Kayak
kayak gue cuma punya satu orang yang kayak ngurusin fulfillment di Shopee, terus pabrik gitu soiso. Tapi kayak Moinnya sendiri nih nggak ada, kita karyawan nggak ada, gue dan yang satu yang bantuin gue di Bandung. Udah, that's it. Karena kalau misalnya kebanyakan orang ribet nanti, kebanyakan apa ya, insight yang kadang-kadang tuh gak penting juga, misalnya berisik gitu, terlalu berisik. Kemarin aku umroh bawa Moin, worth it banget dipakai soalnya kulit kering banget di sana kan. Keren kan emang Moin, keren emang. Bagus. Sangat Baik, bagus. baik sekali. Baik sekali. Sudah lupa. Sudah lupa. Moin itu cuma satu produk ya? Enggak, saat ini kita punya dua. Punya moisturizing stick sama cleansing stick. Itu face moisturizer sama face wash. Terus gue encouraging kalian untuk ke website Moin, karena di situ sumpah gue taruh semua informasi yang kalian butuhkan, ada semua. Karena one of the biggest pet peeves when I first started my own brand itu salah satunya itu adalah kenapa brand lokal Indonesia itu susah buat gue cari infonya gitu. Karena gue orangnya kan suka baca ya dan suka cari tahu. Nah jadi, dan gue merasa sebagai konsumen I have the rights to make informed decisions gitu loh. Kayak si yang punya produknya itu sebenarnya berkewajiban untuk ngasih gue informasi supaya gue bisa making decisions untuk ini duit gue pakai buat beli barang lo gitu. Nah makanya gue bikin Moin itu salah satunya dengan gue ngasih informasi juga gitu. Di Shopee kan itu e-commerce ya gitu, dan ada limitasi berapa banyak words yang lo bisa taruh gitu di description-nya. Nah makanya itu menurut gue nggak cukup gitu untuk ngasih the whole information about the product, about the philosophy and everything. Makanya kenapa gue juga punya website. Bahkan ya gue sampai seniat gue nulis artikel sendiri soal skincare, soal cosmetic science, soal produk Moin ya, soal ingredients-nya gitu loh. Gue sampai seniat itu, and I did it all by myself gitu. Karena yang kayak tadi gue bilang, gue selama ini kalau beli produk lokal jarang gitu loh yang ngasih itu ke gue sebagai konsumen. Nah gue makanya pingin memberikan the best maksimal ke konsumen gue gitu. Ini udah mulai pada gunain roll gitu ya? Apa yang udah lama ya? Ini tapi udah, kemarin dia udah 10.000 juga sih. Tapi Daddy Moin itu konsepnya buat rollnya aku bikin tahun 2021. Susah sih kalau lawannya udah Skintific. Ada brand-brand yang Skintific tuh Chinese. Iya makanya udah brand yang established, dan dia udah kayaknya investornya udah beda level lagi ya bro. Kak gimana caranya belajar kimia? That's interesting question. Ini. Si Amor Fati nulis free child, masih aja anjir, child free bukan free child kan, bukan. Tapi bener sih, bebaskan anak-anak. Kan sex free bukan free sex. Kak kenapa malah milih stick daripada lotion? Sebenarnya permasalahan ini aja sih, interesting produk konsep aja sih, karena gue ngeliat di Indonesia belum banyak solid formulation gitu, waterless formulation. Of course, from the point of view of you wanting to make a brand, you have to have some kind of like unique selling points, right? And one of the things adalah ya produk konsep itu gitu yang lu main-mainin gitu kan, perkara lu being inovatif dan kreatif aja gitu. Ya di kedepannya gue pasti akan memperbanyak produk portfolio Moin, dan gak cuma solid formulation aja, pasti ada yang lain-lain juga. Tapi why not gue juga bikin solid formula gitu, karena kayak konsumen kan belum terbiasa sama solid gitu, dan gue pingin ngasih
just interesting alternative, you know. Soalnya skincare itu, it's not just about you choosing a product that works for your skin, you know. It's also about the whole package. It's about the concept, it's about the philosophy of the brand, of the product itself. It's about like apalagi ya, kayak scentnya gitu, wanginya, packagingnya gitu, dan itu semua tuh sebenarnya ya valid reasons for you to buy a skincare product gitu loh. Berarti nggak sih maksudnya deh? Ngerti. Dan gimana ya, nggak sih ya, aku nggak mau nambahin itu kan, nggak mau nggak jadi Guys, please, males banget deh. apa. Ini banyak banget yang bilang rambut aku kelihatan kayak I don't mind, it's fine, I don't mind. Are you boycotting some brands too? Kalau gue bahkan boykot negara coy, bukan brand lagi. Gue boykot Saudi Arabia dari dulu. Makanya gue hampir tidak pergi ke negara-negara Middle East gitu, Arab-Arab, for that reason gitu. Karena I think they're really fucked up gitu loh, kayak they still like do slavery gitu-gitulah. Although sebenarnya honestly speaking semua negara nggak ada yang tanpa dosa gitu, tapi karena there's some things about those countries, kayak misalnya Saudi Arabia gitu kan, kayak dia kan birthplace of Wahhabism, of Salafism gitu, dan because of their politics akhirnya di negara-negara kayak Muslim gitu there's a wave of Islamic conservatism and fundamentalism gitu-gitu. Nah yang ngebikin akhirnya it affects me as well gitu, my life as a woman gitu, within the Muslim community in Indonesia gitu. Gue sampai kesana boycottingnya. I don't even boycott products doang gitu sih. Kamu boycott nggak nih? Aku boykot untuk diriku sendiri aja sih. I don't really care actually about the brand itself because I know it's just simple thing that people can do if they support something, tapi doesn't really make any difference. You know, karena at the end of the day yang bakal ngebuat itu berubah ya policy, ya Itu benar. ya pemerintah gitu. Jadi kayak I don't know man. Itu benar. But yeah, at the beginning semenjak 7 Oktober sih mostly ya, aku kan kedengar banyak orang kayak boykot ini gitu. I mean, aku sebagai orang yang emang udah leaning left dari dulu, emang aku pada big brand selalu ada kebencian di dalam hati gitu sih. Iya. Kebencian pada kapitalis view, kebencian kepada big brand, terutama lagi mereka juga ternyata ya economically, financially mereka supporting kolonialisme gitu. Jadi kayak ya aku bisa mengerti sih kenapa orang-orang waktu itu kayak wah bersama-sama ramai-ramai gitu. Tapi ya I think it doesn't make any like significant differences at the end of the day. Iya. Gitu. Sebenarnya ada banyak. It's just for your own sanity. Iya sih. Tapi sebenarnya kayak harapannya kan dengan kamu nge-boycott, it's also for your own morality gitu. It's for you basically, for you to feel that you're doing something right. Intinya gitu kan sebenarnya. Memang ada juga gitu keuntungan boycott lain. Salah satunya dengan kamu outcome-nya pingin ngasih pressure dari moral itu, ngasih real pressure, akhirnya pergantian policy dan lain-lain. Maksudnya kesana kan outcome finalnya pinginnya, dan itu bisa Indian itu bisa terjadi juga sih sebenarnya. Cuma kalau kayak kita cuma boykot doang, nah itu menurut aku nggak produktif. Harus ada hal-hal lain yang dilakuin. Dan masalahnya kalau misalnya konflik Palestina Israel ini akan lebih ngebantu orang-orang yang pro Palestinian side itu
kalau ally-nya Israel yang doing something about it gitu, yang dia tuh juga nge-pressure Israel juga gitu, kayak misalnya UK atau US gitu. Tapi kan permasalahannya mereka enggak gitu loh, karena they need proxy gitu for their Western imperialism. They need Israel, dan Israel itu kan they are producing weapons for them. Jadi benar-benar ada literal transaction di situ. Apalagi US itu punya permasalahan military industrial complex. Jadi kayak almost impossible US bakal saying something against what Israel has been doing to the Palestinians gitu loh. Makanya kalau misalnya ada orang yang bilang this issue is actually not complex, not complicated, enggak juga sih sebenarnya. There are so many like points yang harus diselesain, itu harus diomongin gitu. Makanya sebenarnya I don't mind boycotting at all. I totally understand the point of view. Aku juga ya seperti yang tadi aku bilang, aku mengerti, aku juga kayak in with it, on with it, tapi kayak at the same time it's not enough. At the same time, aku kurang suka sama orang-orang yang nge-pressuring atau shaming orang lain yang sampai sekarang misalnya masih kayak ke McD atau Starbucks. Karena ada tuh beberapa aku lihat di story-story orang, gila nih ya, nih orang-orang masih aja di Starbucks. I understand that you are tapi very... bukankah aku mengutip waktu itu gue nonton video seorang Habib atau Syekh gitu yang bilang bahwa di zaman Rasulullah aja dia tuh tidak berhenti berniaga dengan orang Romawi, orang Persia, dan orang yang dianggap kafir atau musuhnya orang Islam saat itu gitu. Jadi kayak even junjungan kita aja tidak melarang gitu. Sebenarnya apalagi untuk shaming orang lain, kenapa lo masih beli di situ, just it's cringe. Sama tuh apa ya, menurut gue nggak produktif juga sih nge-shaming orang lain itu. Kenapa nggak lu edukasi orang itu kenapa gitu, dan bantu mereka untuk cari alternatif gitu loh, dibanding lu nge-shaming. Menurut gue kayak shaming, masalahnya itu udah ribet banget, udah kayak anjir, kasihan ya orang-orang di Palestina pada dibunuh-bunuhin. Terus lu nambah-nambahin ribet dengan shaming orang itu, menurut gue nggak produktif sih. Mungkin ujung-ujungnya buat dia sendiri lagi, makanya buat his own or her own pride gitu, atau kayak bukan morality sih, lebih ke gue lebih suci, I'm holier than thou gitu. Bisa jadi. Kaget, what do you think about Hitler? Hitler is bad ya, please banget ya. Soalnya ada nih, banyak banget nih orang-orang, kan ini gue nggak bisa dina ya, antisemitisme itu di Muslim community itu rampant banget gitu, banyak banget. Bahkan teman-teman gue sendiri ada loh yang bilang kayak harusnya Hitler tuh ngabisin aja semuanya. I don't condone that at all. Hitler was a fascist. He was an evil human being. What he did was terrible. Antisemitism is also bigotry, is a form of hate. Dan nggak boleh gitu kita kayak gitu, nggak boleh kita romantisasi Hitler, nggak boleh gitu loh, karena hate itu ya it's never right man. Dan okay, Hitler bunuhin the Jewish people, you guys are also people of color gitu loh. The hate of white supremacy itu juga akan ngasih impactnya ke kalian gitu loh, karena you are not white gitu loh. Jadi jangan sama sekali, jangan. It's so funny. Don't support. Ngedenger orang-orang yang kayak bukan funny lagi gitu, kayak menjijikkan sih jadinya sih buat gua mendengar kayak komen-komen seperti itu yang muncul dari nggak bisa bohong, dari Muslim society itu kayak, man, kalau misalnya lo hidup di zaman itu lo juga dihabisin gitu. Iya. Basically hate towards apapun jangan dinormalisasi, jangan diromantisasi. Yes.
how to deal with psychological the survival guilt. At the same time, we're living in a safe place, but Palestinians suffering and watch them every day.